Komentar sekarang karena sekarang kita juga akan masuk menuju map yang pertama, Next Era. Let's go Survivor, padahal gue udah acungi jempol gitu kan. Tapi emang panitianya agak-agak kejam hari ini. Berarti oke, nggak apa-apa. Yang terkejam adalah tim-tim yang akan bermain dengan 11 tim saja. Dan kita bakal ngelihat apakah sudah akan terjadi pergesekan di awal. Karena untuk di map Next Era itu potensi untuk gesekan selalu ada. Nah, kita bisa lihat di posisi kiri map atas. Ini ada sekitaran 3 tim yang kemungkinan bakal saling adu hantam. Dan benar saja, tapi kalau kita perhatikan juga ini anak-anak dari Dewa sudah mengeluarkan beberapa tembakan ke arah anak-anak dari WJJ. Dan di sisi yang berbeda juga kita bakal lihat di sini ada Abakse bakal mencoba untuk spray down ke arah depan, berhasil untuk mendapatkan beberapa damage dan itu dia berhasil untuk mendapatkan satu knockdown atas anak-anak dari OP. OP baru aja gua puji tadi tapi sudah terkena knockdown satu orang ya. Dan sekarang Abakse bakal melihat satu pergerakan lagi, hati-hati first blood tuh didapatkan di sisi yang berbeda tapi Bion terlalu offside, berhasil untuk di knockdown gitu aja. Betul, kali ini di rumahnya sendiri. Teman-teman dari Force Divine akan bertempur 1 jam saja dilakukan, namun terlalu tinggi dari seorang Mang. Masih ada seorang Abang sekali dengan penggunaan Orion berhasil menumbangkan modal, tapi OP Griffin berhasil diratakan juga akhirnya oleh Force Divine. Bagaimana Force Divine? Walau dengan kehilangan 2 anggotanya masih tetap bisa bertahan dengan cukup tenang di rumahnya sendiri nih Mbun. Ya kelihatan ya bahwa tadi Bion sebenarnya belum mendapatkan lootingan dan gue ngelihat Abax benar-benar save the day untuk tim EVOS Divine itu sendiri. Kenapa? Karena Abax sendiri mendapatkan 4 poin eliminasi sendirian. Walaupun gue ngelihat adanya beberapa kontribusi juga yang tadi sudah dilakukan oleh Mang, tapi dengan senjatanya dan dengan loncatan yang terlalu tinggi jadi aimnya benar-benar nggak leket sama anak-anak dari OP. Berarti oke, nggak apa-apa, kita bakal berpindah juga di sisi yang berbeda. Azriel berhasil untuk men-knockdown 1 orang AJJ. Ini AJJ siapa ya anak Onyx? Lo tau nggak sih? Betul. Tapi ini belum boleh. Jadi Kemarin kita pura-pura nggak tahu lah ya. ya. Kemarin Bang Tabul udah notice, udah ingetin ke gua. Kalau tahu jangan disebutin. Oke. Kalau belum tahu Ya udah. kita nggak bisa ngasih tahu gitu kata Bang Tabul. Oke. Jadi ya harus tertutup lah Oke. gitu ya. Tapi Tabul kayaknya ada uang penutup lah ya buat Baby Mbun ya. Nggak apa-apa, tapi gua ngeliat tadi AJJ 2 kali terkena knockdown dan untungnya masih bisa untuk diselamatkan. Hanya saja tadi gua sempat ke distract gara-gara namanya nih WJJ ini siapa? Oke, apakah Wijay ya? Wijay itu salah satu GM Free Fire. Luar biasa ya kalau misalkan Onyx playernya itu adalah GM Free Fire Tidak ya. dong, tidak Langsung dong. ordal. yang Kenapa ada dimasukin. playernya tiba-tiba GM yang ngurut Free Fire? Yang untuk Free Fire-nya ya, nggak apa-apa, kita bakal back to the game yang dimana Morp kali ini kehilangan 1 player yaitu Maal dan kali ini Koja bakal mencoba untuk nge-flanking sebelah kiri tapi tembakan sudah langsung diberikan, itu dia headshot yang didapatkan oleh Koja. Saling beradu tembakan aja tapi di belakang Aimbot harus terkena knockdown, dimajuin, hati-hati. Koja bakal mencoba untuk memegang senjata double barrelnya, mencari gosip itu mantap, jump shoot dan berhasil untuk mendapatkan 1 orang dari False. Langsung dipanis begitu aja, di-confirm dulu 1 killnya. Di sisi yang berbeda kali ini ada Heyu yang melihat temannya sudah didapatkan, mau nggak mau mundur dulu. Ini respect sama lawan walaupun sebenarnya tadi Koja sendirian ya. Ya, cuman memang kalau kita melihat Morp, mereka hari pertama bagus banget untuk main. Maksud gue MBR. MBR tuh bagus banget di hari pertama. Namun untuk 2 hari kemudian mereka turun nih performanya. Apakah di hari keempat mereka bisa balikin keadaan? Karena Morp yang justru di 2 hari terakhir sedang galak-galaknya berhasil mendapatkan 1 kepala di sana menuju ke arah serang Winezi. Tapi tenang dulu, bakal melawan 2 orang, tidak sadar dari sarang Piu dan justru membuat dirinya akan menghilang begitu saja. Walaupun tadi hampir saja bisa mendapatkan 2, tapi tidak dibiarkan dengan begitu mudah. Koja mau tidak mau akan bermain dengan safe, bermain di pinggiran demi bisa menghindari kejaran-kejaran peluru dari MBR. Tapi kalau kalian lihat dari minimap, MBR tidak akan melepas 1 mangsanya. Koja kali ini akan dicari sampai ke ujung dunia, Mbun. Wah, ini ke ujung Next Era aja. Waduh. Ya. Tapi gue seneng deh kalau ada yang kejar-kejar kayak gini. Koja harusnya seneng ya karena dikejarnya sama 1 orang MBR gitu yang ini konsisten banget loh ya, 1 orang player dari MBR ngejarnya tuh sampai bener-bener ngikutin banget. Karena tadi gue ngeliat 1 orang Pio hampir memenangkan clash-nya dengan mendapatkan 2 poin eliminasi sekaligus. Hanya saja untuk jarak sedekat itu dia langsung membuka scope-nya dan itu bener-bener aimnya nggak lengket. Jadi gua rasa masih miss
bukan miskomunikasi sih, lebih ke mispandangan untuk dua player dari anak-anak MBR itu sendiri, Bay. Makanya tadi Piu kecolongan, mau nggak mau langsung dipanis begitu aja, dan Morph berhasil diculiknya sama Zero. Ada MPO di ujung sana yang ngejar siapa, yang dapetin siapa. Nih kayak kisah Richard ya Bayu ya. Aduh, kenapa jadi kisah gua? Tapi Iya. emang itu sering terjadi di kota-kota besar Di gitu kota ya. besar. Bagaimana kita tahu siapa yang ngejar dengan terang-terangan tapi dia jadian sama teman sendiri gitu kan. Maka dari itu emang harus hati-hati guys. Gak boleh meleng pokoknya kalau lagi ngejar sesuatu gitu kan. Tapi oke, kita melihat dari EVOS Divine kali ini yang sudah memegang kendali dengan 4 poin eliminasi. Tapi Plaza Ria seperti biasa akan cukup ramai. Dewa dan juga Onyx akan saling bertempur. Virus hampir saja dirinya tertumbahkan. Untung masih bisa bertahan terlebih dahulu. Lemparan dari arah RGS juga bakal coba dibuka. Bahkan Mangkui juga mendapatkan satu orang range dan sudah akan diberikan bantuan oleh seorang Abu. Abu akan memberikan tembakan balasan. Mangkui yang mereka pikir dirinya aman langsung coba di take down. Namun masih ada self revive juga, jadi nggak masalah untuk serang Mangkui kali ini, yang mana Mangkui akan bisa untuk bangkit kembali dan bersiap untuk melakukan kontes lagi di arah Plaza Ria. Plaza Ria benar-benar menjadi tempat dan rumah yang mahal karena sekarang Abu yang justru harus tertumbangkan kali ini. Tapi tidak ada pertukaran yang benar-benar terjadi di antara mereka, hanya saling men-take down saja, kecuali dua player yang tiba-tiba langsung masuk. Ada Gardu dan juga Satria kali ini bergerak bersama dengan WJJ juga. Kilometer bakal coba dibuka kali ini, lemparan granat juga coba di open oleh Dewa. Bagaimana kalau kita melihat setup yang begitu bagus sebenarnya sempat terjadi, tapi teman-teman dari Dewa kali ini akan bertahan terlebih dahulu. Aduh, ada satu lemparan lagi granat. Alvaro bakal coba digunakan agar lebih maksimal dari ledakan-ledakannya. Namun Rens akan melakukan repositioning keluar, dia bisa diturunin nih. Artinya teman-teman Dewa juga bisa melakukan flanking dengan turun, tapi langsung disambut aja di dalam kamar. 4 orang Orion bakal coba dibuka, coba menggonceng, namun Abu tetap harus tertumbangkan. Virus datang memberikan bala bantuan. Udah ada Glowmelter, flash turis di area dalam. Bahkan Virus kali ini dengan penggunaan Max 7 masih berjuang dan berduel, mendapatkan satu orang Satria. Olympus tidak bisa bertahan dan harus tumbang di tangan Dewa United. Oke, namun kali ini masih ada peperangan antara teman-teman dari EVOS yang tadi gua ngelihat Bion harus terkena di atas sana. Ya udah, haruskah berhasil untuk melakukan reviving? Karena gua ngelihat Bion belum ada inisiasi untuk melakukan reviving, melainkan kali ini ada Abaxe bakal mencoba untuk ngetek ke arah depan. Masih ada sambutan yang cukup baik juga dari Dir, tapi Dir mau mencoba untuk back off karena tembakannya sangat sakit dengan SPDY yang sudah diberikan oleh Abaxe kali ini. Abax mau nggak mau harus komit lagi, mereka harus regroup kembali, dan kelihatan Dewa yang baru aja memenangkan kontes atas kemenangan Onyx, yang dimana gue lihat mereka sudah mencoba untuk rotasi dengan penuh. Ini tadi kayaknya menggunakan launchpad portable ya, menuju ke arah anak-anak EVOS, dan Dewa kali ini akan menjadi sambutan yang hangat untuk anak-anak dari EVOS Divine. Abaxe berhasil mendapatkan satu personil dari Dewa. Virus cukup kewalahan dengan cukup low banget XP-nya, belum sempat untuk melakukan medikasi sepertinya, dan kita bakal lihat juga sepertinya EVOS sudah lumayan kesulitan ya untuk masuk ke dalam zona. Mereka harus menumbangkan anak-anak dari Dewa dulu, tapi di sini masih ada Sam 13 juga yang bakal mengarah ke area vending machine. Dengan 600 koinnya mereka akan menghidupkan personilnya, yaitu Rens. Rens kali ini berhasil melakukan reviving, tapi Abaxe masih ada kontes yang belum kelar atas Virus di atas sana. Hati-hati, kelihatan sepertinya masih ada satu corrosion yang sudah dilemparkan. Abaxe kali ini menggunakan satu Orion yang mencoba untuk back off, langsung ditutup dengan glue wall yang tersisa 2 aja. Kali ini Abaxe bakal komit dulu dengan medikasi dulu di Bayu. Betul, masih berlanjut, belum selesai pertempuran cukup intens di antara keduanya, tapi ingat harus ada objektif yang mereka mainkan. Lagi dan lagi EVOS dan juga Dewa bertemu kembali, namun kali ini nggak di rotasi pertama. Biasanya Dewa beberapa kali mengganggu rotasi EVOS dari awal. Udah ada sama-sama mengeluarkan UAV Light juga di antara keduanya, jadi infonya sebenarnya sudah sama-sama lengkap. Dewa tahu posisi anak-anak EVOS ada di mana, EVOS pun tahu nih Dewa ada di mana aja, karena untuk 2 orang yang sudah terpantau, yaitu seorang Virus dan satu temannya di sisi kiri, itu bisa aja EVOS hajar sekarang. Dan benar, nampaknya kali ini udah ada pergerakan coba pergi dari seorang Mang yang justru harus terpick up terlebih dahulu, menghindari pertempuran. Nampaknya akan menjadi objektif dari EVOS, namun Abaxe sudah terlanjur masuk. Orion juga bakal coba dibuka, info didapatkan. Virus kali ini akan memberikan perlawanan, ditembak dari seorang Abaxe dan tidak bisa. Dari segi posisi aja itu udah gak enak. Abaxe harus tengok posisi atas dan membuat diri
dirinya pun harus tetap tumbang. Namun JRC juga akan meladeni pertempuran yang memang sedang terjadi cukup panjang antara Dewa dan juga EVOS kali ini, di mana ternyata satu anggota dari Dewa, Rens, harus terpick off. Sedangkan Ararkyo dan juga MBR akan saling tembak. Dudes berduel dengan Hotami, namun dirinya lah yang harus tumbang dari seorang Dudes. Di sisi lain Legalot juga mendapatkan satu orang MBR, menyisakan seorang Otami kali ini. Hanya satu anggota saja, namun EVOS juga harus tumbang di posisi ke-8. Hotami 1 lawan 3, apakah akan bisa kali ini coba untuk menghindari pertempuran sebisa mungkin, karena Hotami butuh banget placement point untuk timnya yang sekarang udah mulai terbaca juga. Ya ampun, mini lost pass bahkan juga dibuka. Dampaknya akan dilakukan oleh Hotami, namun MPO juga harus tumbang di posisi yang ke-7. Oh my god, nih nice move banget untuk Hotami atau Agung ya. Kelihatan sebenarnya dia bisa ngegocek, dan gua ngeliat tadi Valdo ada delay animasi yang sudah dilakukan olehnya karena dia sempat turun dari ketinggian, dan itu membuat akhirnya Valdo nggak bisa nembak ke arah Hotami. Dan Hotami dengan gercepnya, gua ngeliat sebenarnya momen saat dia mencoba mengeluarkan satu launchpad portable-nya, dan ini gua ngeliat akhirnya Hotami masih bisa berdamai dengan dirinya sendiri karena dirinya pun butuh bantuan gitu. Dengan sendirinya harus berhadapan dengan 20 orang yang masih tersisa. Hotami pun akan menjadi cacing gaming sekarang, dan kita bakal lihat di sisi yang berbeda kali ini masih ada RRQ yang bakal mencoba menembaknya ke arah seberang, yaitu anak-anak dari Bigetron. Ini sepertinya Hotami masih bisa untuk bernapas cukup lega ya, at least sampai benar-benar zona ketiganya lepas, baru nih Hotami mau nggak mau harus gerak karena zonanya memang sepertinya tidak berpihak kepada Hotami, dan Bigetron pun harus masuk ke dalam pertahanan yang lebih aman lagi, yang artinya kemungkinan Bigetron bakal ketemu sama Hotami. Dan sekarang Virus berhasil untuk menculik Legalot dari belakang. Benar-benar sepertinya RRQ harus menghadapi cita segitiganya antara Dewa United dan juga anak-anak dari MBR nih Bayu. Betul, ini benar-benar dihabiskan. Bahkan kalau kita lihat kali ini RRQ Kazu udah mulai mendapatkan 4 poin eliminasi. Kagendra akhirnya bisa masuk ke arah late game, bagaimana mereka juga akan menguasai late gamenya terlebih dahulu. Tapi di sini gue melihat nampaknya teman-teman dari arah Kagendra juga tidak mau terburu-buru, karena memang sulit untuk mereka masuk ke area kompon karena sudah ada pembegalan yang dilakukan oleh JRC. JRC dapat posisi yang cukup enak, walaupun memang zona nggak di tangan mereka, at least mereka berada di pinggiran, yang mana ini akan membantu mereka bisa masuk dengan begitu mudah tanpa ada kontes yang terlalu signifikan. Mungkin Kagendra juga bisa ngegeser, nanti JRC juga bisa follow up ke Kagendra, jadi sama-sama bisa jaga badan. Tapi nggak tahu nih, kalau sama-sama iseng pasti bakal kerepotan juga, karena kalau kita lihat sudah ada Rens yang berhasil coba diambil sama seorang KZ kali ini. Namun Paldo juga melihat pergerakan dari JRC yang coba untuk ditatakin saja. 3 orang tersisa, jelas ini bukan objektif yang bagus. Bahkan Dudes harus terpick up di tangan seorang Hotami, satu player yang cukup ngeselin ternyata. Hotami kali ini siap untuk memberikan perlawanan, namun tidak akan bisa karena kebaca juga. MBR harus menghilang di posisi yang ke-6, padahal tadi kalau dia nggak nembak ke Dudes itu bisa aja masuk secara diam-diam dan melakukan kontes lebih jauh lagi terhadap placement yang ada. Bahkan kalau kita lihat Kagendra, 5 poin sudah dikumpulkan, langsung mengganggu pergerakan dari Bigetron yang sudah mulai terpantau. Akhirnya ternyata ada rotasi yang justru malah nempel dari Kagendra dan juga teman-teman JRC. Azriel harus terjatuh di sana. Bahkan kalau kita lihat sudah tidak ada kesempatan lagi untuk Azriel bangun. Tapi momen Azriel terjatuh membuat Dewa berhasil selamat dari jepitan maut, yang mana RRQ dan juga Bigetron bisa saja nembak ke arah Dewa. Dewa udah mulai masuk ke pekarangan. Langsung ada lempar-lemparan granat. Terus dapetin satu orang Virus kali ini. Bahkan kalau kita lihat masih tetap connect dengan penggunaan paruhnya. Benar-benar kacau dari seorang Dudes, bahkan terus mengintai. Namun terlihat dari seorang Abai akan mendapatkan seorang Lim terlebih dahulu yang memang sudah mulai terpantau keluar dari komponya karena zona sudah mulai bergerak. 5 tim akan saling berhadapan dengan cukup intens kali ini, Bun. Oke, namun kali ini kita bakal ngeliat ya, Abai bakal mencoba untuk mundur ke belakang dulu, tarik dulu ke arah sebelah kanan, dan kita bisa ngelihat anak-anak Dewa benar-benar akan menjadi bulan-bulanan ketiganya. Dan gue ngelihat anak-anak dari Kagendra sepertinya juga
sadar bahwa di depan dia masih ada Dewa. Makanya mereka mengarahkan anak-anak dari GRC menuju ke Dewa. Supaya apa? Supaya menjadinya third party. Dan mungkin dari Kagendra harus terhindarnya dari tembakan-tembakan yang sudah diberikan. Tapi dari sisi atas juga masih ada Araku yang bakal mencoba untuk memberikan pressure yang cukup banyak sekali. Namun GRC Aphrodite mau gak mau harus tereliminasi di posisi kelima. 4 tim yang tersisa. Kagendra gak punya kompon, harus menyusul kepulangan dari anak-anak dari GRC. 3 tim kali ini dengan Araki Kazu dengan 12 poin eliminasinya. Masih ada anak-anak Bigetron yang tadinya sudah terkena knockdown satu persatu, tapi sekarang sudah bangkit kembali. Bakal mencoba untuk melemparkan beberapa granat ke arah pertahanan dari Dewa United. Abai bakal ikut campur, tapi dengan posisi yang cukup low, Abai gak cukup mampu untuk bertahan dan harus terkena begitu saja. Dan Dewa juga harus dipulangkan di posisi ketiga. Masih berlanjut, bahkan menyisakan satu anggota dari Sarang Dudes kali ini bakal sedikit kebingungan. Memang mate kita ada 4, tapi gua rasa gak punya waktu untuk menyelamatkan nyawanya. Lebih baik tumbang dibandingkan harus didapatkan oleh Bigetron yang kali ini berhasil mendapatkan